Jadi ya kemitraan yang digaung-gaungkan selama ini sih kalau menurut gua nggak tepat ya. Ini perbudakan sih, Bang. Perbudakan modern. Modern slavery. Iya. Kondor. Weh, lo orang tua lu suruh nyetir bawa Eh, motor sampai malam. Kondor, bro. Panjang bijinya. Masalahnya kan ya gitulah, pemerintah di depan ngomongnya we walk the talk, Hmm, not only talk the talk. iya. Apa sih itu? Yang ngerti We Walk the Talk tuh? Ya gue juga gak ngerti sampai sekarang itu Apa We Walk the Talk tuh apa? Lu masih ngomong jadi kayak gitu. misteri buat. Itu lu denger dari mana? We Walk the Talk tuh apa? Kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Sekarang ini tanggal 17 Mei 2025. Dari isu yang beredar, info A1 dari medsos. A1 loh. Jadi tanggal 20 itu rencananya akan demo besar-besaran tuh. Transportasi online di Jakarta. Demo besar-besaran. Gak ada demo Nah, kecil-kecilan tuh gak ada. ada. Itu yang Tapi gak pernah ada kan. ada, Demo bro. kecil-kecilan itu gak Ah, ada. sederhana. Demo paket sederhana itu yang dibayar-bayar itu Oh itu demo kecil-kecilan. kecil-kecilan ya. Datang 10 orang doang, bawanya udah ini. Spanduk, Spanduk yang rapi banget gitu. cetakan, Iya, peringan cetak. ya. Itu Ya, demo tanya ini kenapa kecil-kecilan. ya, Mas? Nah, nah, itu demo sederhana tuh. Iya. Kalau ini demo Bermodalkan, besar-besaran. iya, bermodalkan nasi box dan uang 75.000 per orang. Ini rencananya besar-besaran, tapi gua nggak tahu nih bakal besar atau enggak. Siapa Demo yang demo? transportasi online, Ojol. ojol, bukan ojol doang, mobil juga. Ya tuntutannya kita tahu lah. Kalau yang beredar umum di masyarakat itu kan masalah potongan dari aplikator, kemudian masalah pendapatan yang sangat minimum, jam Hmm. kerja yang nggak manusiawi. Nggak pernah selesai ya masalah aplikasi online ini ya. Hmm. Iya itu. Sebelum isu yang besok 20 Mei ini, Le. Menurut lo bentuk kerjasama kemitraan antara pengendara atau driver dengan pemilik aplikator ini atau aplikator atau pemilik aplikasi ini menurut lo seimbang nggak? Udah pasti enggak. Udah pasti enggak. Bahkan Padahal kemitraan loh iya ininya, mitra. judulnya, Iya, bahkan bahasa halusnya. bahkan hubungan karyawan dengan korporasi yang lebih legal aja itu udah enggak, Buru-buru. buruh itu enggak setara. Ini udah bukan perburuan, perbudakan kalau menurut gue. Perbudakan, Iya kan? iya, Tapi dibungkus dengan kemitraan. kemitraan, Itulah brengseknya iya, kalau menurut gue. Iya kan? Kalau mitra itu kan harusnya sejajar. sejajar. Sejajar dalam artian bukan 50-50 keuntungannya ya. Maksud gua, ya lu bisa bayangkan orang yang nggak punya sumber daya, kemudian diajak bermitra dengan orang yang mengendalikan sumber daya itu, gitu. Ya, Akan akan seimbang nggak gitu maksud gue? Udah pasti enggak kan? Jadi ya kemitraan yang digaung-gaungkan selama ini sih kalau menurut gue nggak tepat ya. Ini perbudakan sih, Bang. Perbudakan modern. modern slavery. Iya. Karena mau nggak mau di mitra yang nggak punya sumber daya, yang dia cuma punya kendaraan doang yang bisa dia pakai gitu kan, dan tidak punya kewenangan apapun, bisa diatur seenak-enaknya sama yang si aplikatornya, Hmm. sama mitranya. Gimana yang kendaraannya dia harus sewa Nah, sama vendornya aplikator. apalagi ya kan? Apalagi nggak bisa apa-apa lagi. Mau demo dikit nggak bisa, dia mesti bayar rental. Satu itu, yang kedua potongannya juga bebas-bebas aja ya kan, Iya. aplikator yang nentuin ya kan, tidak ada Hmm. pernah ada kesepakatan akhirnya kan. Jadi yang gue prediksi itu yang akan dituntut tanggal 20 Mei itu Hmm. masalah potongan 20%.
Ah, Yang katanya 20% walaupun pada prakteknya itu bisa lebih dari lebih, itu. lebih cuy. Ya kalaupun nggak sampai itu, mungkin itu lagi promo. Gue ngobrol sama beberapa kali sama ojek online ya, itu bisa 30% cuy. Iya, itu satu. Kedua, masalah jam kerja. Jam kerja. Untuk bisa dapat pendapatan yang mungkin cukup, cukup Hmm, pas. pekerja transportasi online itu dituntut untuk kerja 10 jam lebih. Iya. Pada prakteknya nggak mungkin 10 jam, pasti lebih. Bisa lebih kan. Pasti Nah, lebih. Karena sedangkan ini menurut gua jam kerja yang layak itu di perburuan, undang perburuan ya. Itu kan 8 jam. ya kan udah gue bilang, ini bukan perburuan lagi. Iya, maksud gua kan ya harusnya dihandle sama dua institusi nih, Kementerian Transportasi sama Tenaga, Perburuan. tenaga kerjaan. Nah, kerjaan, entah itu nanti Kementerian UMKM juga bisa ngikut di situ juga. Ya mungkin ada irisannya. Ya tapi intinya itu bahwa jam kerjanya itu nggak manusiawi untuk bisa dapat pendapatan yang cukup 10 jam. Hmm. Kalau umurnya mungkin masih 20-an, 30-an masih oke. Tapi kalau yang dia pensiunan buruh, yang mungkin hasil pensiunnya, uang pensiunnya 3 bulan atau 6 bulan udah habis. Itu dipakai ini modal beli kendaraan. Iya, Habis deh ya kan. eh, habis. Habis itu kondor. Disuruh jam kerjanya 10 jam. Kerokan cuy tiap hari cuy. Kalau 8 jam, 2 jamnya itu dapatnya uang lembur kan kalau dia kerja di pabrik. Uang lembur, terus ada Nah, BPJS-nya ya segala kan. macam. Nah, ini kan enggak. Iya. Kondor. Wah, lo orang tua lu suruh nyetir. Bawa motor sampai malam. Kondor, bro. Panjang bijinya. Gue pernah lihat ada tuh ojol parkir. Nah, Mau diangkut sama ini ya, sama dishub. Gara-gara dia parkir motor. Ya emang sembarangan. Ya. Masa dia ketiduran. Dibangunin sama dishub. Mau diangkut. Kan kesian. Gokil. Capek bro. ya itulah. Maksudnya satu yang gue sorotin selama ini memang transportasi online ini udah bukan perburuan lagi, perbudakan kalau menurut gue. Perbudakan. Dan sayangnya sudah berlangsung sekian lama dan perhatian pemerintah terhadap skema kerja atau skema kerjasama antara pengendara dengan Ah, aplikator ini iya. nggak ada gitu kalau Terus menurut gua. kemudian kan yang ketiga itu ada isu merger nih antara Hmm, dua aplikator besar di Indonesia. Nah, hmm, ketakutannya itu kan monopoli itu. hmm. Yang rugi siapa? Yang rugi ada dua, Bisa konsumen, bisa pengendaranya. pengendaranya. Ya, Kalau konsumen, ya udah lu nggak punya pilihan banyak, cuman ini doang, mau apa lagi? Begitupun juga sama pengendaranya. pengendaranya. Ya, lu mau ngikut aturan gue apa enggak? Iya, ya itu makanya jeleknya. Monopoli. Nah, gue pengennya tuh, nah itu kan sebenarnya peluang tuh buat pemerintah yang katanya peduli sama rakyatnya. Hmm, Peluang buat pemerintah yang katanya mau menciptakan lapangan kerja sekian juta buat rakyat. iya, Kenapa lu nggak ambil peluang ini buat beli ya 60% saham gitu? mayoritas. Nah, tinggal lu cari masukan dari mitra-mitra yang sudah diwadahi sama apa ya komunitas yang independen gitu ya. Atau sebenarnya minimal ya kalau menurut gua. Minimal walaupun tidak jadi pemegang saham atau si transportasi online ini jadi BUMN gitu ya. Minimal pemerintah bisa mengeluarkan beberapa kebijakan misalnya, ya kan? Ah, Undang-undang lah dengan setingkat undang-undang sih kalau menurut gua. Karena memang bilang dibutuhkan. iya bilangnya mau direvisi undang-undangnya. Iya, karena Nah, memang buat dibutuhkan. buat gue tuh harusnya ada komite pengawasnya juga. Hmm. Walaupun nanti pada prakteknya komite pengawas ini riskan buat disuap. Biasanya kan gitu kan.
Pelik ya. Pelik. Ya, tapi minimal itu. Maksudnya ada kebijakan-kebijakan yang memang eh, lebih berpihak lah kalau menurut gua ke mitra-mitra pengendara sih kalau menurut gua. Kalau memang apa, eh, jadi concernnya pemerintah gitu ya untuk kesejahteraan rakyatnya gitu ya. Iya, kalau concern. Kalau Iya, bener concern. Kayak kemarin aja bilang BHR itu harus dikasih ke mitra pengemudi kan. Tapi kan kenyataannya yang viral itu rata-rata mereka cuma dapat 50.000. ya nggak didukung sama kebijakan. Iya. Masalahnya kan itu. Iya kan, kalau misalnya memang ada kebijakan misalnya wajib memberikan BHR minimal 1 juta misalnya. Iya kan? Si aplikatornya kalau nggak melaksanakan itu kan bisa ditindak, bisa Bisa. ditutup. Bisa. Iya kan? Hmm. Itu loh maksud gua. Masalahnya berani apa enggak? Ya, bukan soal berani atau enggak sih, berani-berani aja kalau menurut gua. Ya Cuma kalau berani masalahnya, wah udah ditutup dong. masalahnya nggak ada niat. Niatnya nggak ada lah. Iya kan? Iya. Niat untuk ikut campur gitu loh. Campur tangan pemerintah untuk masalah-masalah itu tuh nggak ada. Kenapa? Nggak mau ribet. Satu, dua, Apa? nggak ada untungnya. Untunglah. Nggak ada untungnya mereka ikut campur Mereka itu. bisa ngambil keuntungan menciptakan apa ya? Nama baiknya mereka. Ya minimal itu kan. Mereka tidak butuh nama baik. Siapa pemerintah? Iya. Menurut lu? Ya butuh. Enggak lah. Mereka butuh nama baik itu cuma pada saat menjelang kampanye aja. Menjelang Orang-orang kampanye. tuh, iya, orang-orang tuh apa ya? Maksud gua gampang lupa gitu loh. Itu bisa dicicil dari sekarang kan. Ya harusnya kan idealnya begitu. Iya kan? Idealnya kan begitu. Ngebangun dari hal-hal yang kecil, ya kan? Secara kontinu, konsisten untuk membangun reputasi gitu loh, maksud gua. Hmm. Ketika pada masanya mereka ikut kontestasi, track recordnya jelas. Kalau ini kan semua karbitan. Nama baik yang lu lihat di pada saat kampanye kan, itulah makanya mereka masih butuh poster-poster di pinggir jalan yang merusak pemandangan itu gitu loh. Iya kan? Ya, Jadi nggak ada untungnya buat mereka untuk ikut campur masalah ojol ini gitu loh. Biar aja yang pusing aplikatornya, biar aja yang menderita pengendaranya. Kalau menurut gua ya, kita liatin aja. Coba lu inget-inget deh, berapa kali pengendara-pengendara transportasi online ini berdemonstrasi. Kalau misalnya memang ada campur tangan pemerintah di situ yang signifikan membuat nasib mereka berubah, mungkin nggak 20 Mei ini terjadi? pun mereka bisa demo besar di tanggal 20 Mei, itu banyak sekali yang keluarga yang dikorbankan sama mitra-mitra pengemudi. Iya, karena ketika mereka Terutama berdemo yang ya kan, ini, yang driver-driver yang nggak punya kendaraan, mereka harus rental dari vendornya nah, aplikator. Itu kan mereka mesti bayar rentalnya tiap hari. Nggak ada itu namanya hari libur, Sabtu, Minggu itu tetap mereka harus bayar rental. iya, nyicil nabung dikit-dikit ya Nah, kan. Ketika demo ya mau nggak mau tabungannya dipakai buat gantiin uang demo, uang bensin, uang uang bensin, uang rental, setoran, ya kan? ngeri sih. Nah itu juga kenapa pergerakan buruh transportasi online ini jadi nggak solid Ya karena mereka harus karena memikirkan keluarga. uang hariannya itu yang disettingnya memang kalau menurut gue ya dipas-pasin gitu loh Iya, supaya mereka nggak bisa macam-macam, mereka harus miskin supaya mereka nurut. tetap di jalurnya. Iya, Iya kan? Udah kalian narik aja, kalau kalian nggak narik kalian nggak dapet uang, ya kan? Masalah uangnya cukup atau enggak ya pas-pasin lah buat kalian gitu kan. Itu sih. ah ngeri. Gue mau ketawa, ketawain siapa? Ya kalau ya, ya itulah maksudnya
Kabinet udah banyak, wamen pakai wamen segala. Padahal deputi juga udah ada. Makanya Tapi kadang-kadang gue tuh kalau lagi naik-naik, gue sekarang lagi senang naik opang lagi lah, ojek pangkalan. Jadi yang tidak ada hubungannya sama aplikator. hmm, Kadang-kadang gue ngobrol sama mereka, kenapa sih bang? Gue bilang, nggak bisa ya emang kalau ojek-ojek pangkalan ini, gue bilang, ya bikin paguyuban kayak, gue bilang, bikin kayak perkumpulan atau apalah gitu kan, yang bisa menentukan tarif gitu kan, menentukan tarif, ya sesuaikan aja dengan ini, contek aja gue bilang, oh, tarifnya takut bro mereka aplikasi, ya kan? bikin paguyuban nanti dibilang ormas. Enggak, maksud gue gini lah, kalau mereka bisa bikin paguyuban, mereka kan bisa punya posisi bargaining juga gitu, maksud gue. Iya, Iya kan? Satu paguyuban gitu. pekerja transportasi online itu Itu ada paguyubannya, tapi ya itu karena nggak bisa solid ya tantangannya itu tadi. Ya, eh, ya itu jadi bargainingnya lemah. makanya kalau misalnya mereka bikin paguyuban nih, mereka nentuin tarif samain sama tarifnya apa transportasi online misalnya. Penumpang juga akhirnya bakal mikir kan. Maksud gue daripada oh, ya oke lah online itu kan memang memperpendek jarak, memperluas jangkauan kan. Tapi minimal kan dia harus nunggu juga ojeknya datang Iya. jemput. Kalau Hmm, opang kan udah di depan mata, iya. ya kan? Kalau ada opang. Iya makanya Hmm, sekarang kan opang nggak ada karena tergerus itu tadi, hmm. iya kan? Digerus dulu tuh. Digerus, ya. Lama-lama hilang. Iya, Itu sih kalau gua miris. salah satu gerakan gerakan grassrootsnya yang menurut gua perlu dilakukan itu sih untuk melawan monopoli transportasi online. Iya. Ya kita kalah teknologi tapi kan kalau kita punya masa banyak, Hmm. Nah, kita punya posisi berkembang katanya juga. juga itu, ya undang-undangnya lagi digodok sama anggota dewan. Tapi kenapa lama ya? Kemarin RUU TNI cepet. Harus ke Fairmont kayaknya biar cepet lah. Hah? Harus ke Fairmont itu. Harus di Fairmont. Iya, cepet pasti keluar, ya kan? Iya. Ya itulah. Maksudnya memang apa ya? Ya memang harus lebih diperhatikan sih kesejahteraan mitra-mitra online ini. Ah, gila. Nah, habis pikir gue, kenapa RUU TNI cepet, perampasan aset lama, ini lama nih perburuan. Waktu itu juga cipta kerja juga cepet banget kan. Padahal pasalnya ribuan. Ya, tergantung kepentingannya lagi ya kan. Kepentingan. Nah, makanya tadi gue bilang banyak hal-hal yang mungkin bagi pemerintah lebih menguntungkan. Iya. Ngurusin ojek online mah gak ada untungnya buat mereka kalau menurut gue. Atau setidak-tidaknya mereka belum melirik ke arah sana gitu. Iya kan? Iya. Ya, keburu kondor bro, itu driver-driver tuh. Bayangin pensiunan disuruh narik. Ya sumber daya manusianya banyak ya kan yang butuh uang. Ya kan? Masalahnya kan di situ. Iya. Kondor satu, Tumbuh 1000. Iya. Iyalah, iya kan? Kondor satu tumbuh 1000. yang Habis itu banyak klaster lagi baru yang, banyak. yang di PHK kan? Yang di Iya, PHK makin ribuan. banyak. Ya kan? Makin nah itu dia makanya. Bersatulah Iya. ojek pangkalan itu maksud gue. Ya kan? Bikin yang dipegang jangan mau jadi ojek online, ojek pangkalan cuy. Ya kan? Ya ojek inilah BUMN. Buat gua daripada lu investasi ke Danantara, ke BUMN yang korup, bikinnya apa namanya? Transaksi fiktif. Ketahuan lu beli sahamnya transportasi online kan? Iya. Itu dari rakyat untuk rakyat tuh. Hmm. Lu bisa ngambil nama di situ, bisa nguntungin rakyat. Kan udah Negara ketahuan juga tuh, lu bisa dapat profit berapa. iya masuk akal. Gitu, Pak Prabowo. Dibelilah itu sahamnya, Iya. dinasionalisasi kan. Iya. Jadi transportasi online BUMN. Cakep tuh.
Bisa sih. Gue pikir bisa 3 periode nanti. Iya, Hmm, banyak yang dukung dia pasti. iya. Ya udahlah, kita lihat aja lah 20 Mei ini. Iya. Apakah akan didengar atau seperti yang udah-udah? Masalahnya kan ya gitulah, pemerintah di depan ngomongnya we walk the talk, Hmm, not only talk the talk. iya. Apa sih itu? Yang ngerti We Walk the Talk tuh? Ya gue juga gak ngerti sampai sekarang itu Apa We Walk the Talk tuh apa? Lu masih ngomong jadi kayak gitu. misteri buat. Itu lu denger dari mana? We Walk the Talk tuh apa? Ntar lo carilah itu cukup Diperparah lagi nanti itu. Dijelek-jelekin tuh demo 20 Mei ini oleh buzzer-buzzernya. ya. Iya kan? Penyakitnya di situ sekarang loh ya. Enggak lah. Dibusukin kalau gua. Ngeliatnya begitu nanti. Lihat Ya, aja. ya pasti ada yang begitu, tapi kan Iya. ya ini kan dunia ini kan yin dan yang, harus ada yang begitu, kalau enggak balance. Iya, ini dan itu. Iya, We Walk the Talk. iya. Belajarlah fisika kuantum itu penting buat hidup. Fisika kuantum lah. Bangke lah. Nggak ada hubungannya. Ada itu universal. Apa? Ya udah. Ya, semoga nanti tanggal 20 Mei. Ya, ini gue cuma posting editnya cepet nih ya. Nah, itu. Ya, semoga nanti 20 Mei berjalan lancar. Tuntutan-tuntutan driver online itu bisa terpenuhi dan pemerintah bisa terbuka matanya, Terketuk hatinya. terketuk hatinya. Not only talk the talk. Tok the Talk. Iya. Sampai jumpa lagi kawan. Peace. Cek lagi lah.